Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah haitsu amarana fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita hamba-hambanya yang telah mengucapkan dua kalimah syahadat, persaksian tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad Rasulullah. Allah ingatkan, ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dipertegas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu hadisnya, Rasulullah mengatakan, ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Dan Allah juga mengingatkan kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu mati kecuali kamu mati dalam kondisi sebagai orang Islam. Dengan perkataan lain, Allah ingatkan kita agar kita terus meningkatkan iman kepada Allah, memperbanyak ibadah kepada Allah, sehingga di akhir hayat kita nanti, ketika nafas kita berhembus terakhir kali di dunia, kita berada dalam kondisi husnul khatimah. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita ada tiga model manusia merespon panggilan Allah untuk beriman kepadanya. Di banyak ayat Allah katakan Dia utus Rasul kepada tiap umat dengan satu tujuan, yaitu ani'budullah wajtanibut taghut. Semua Rasul itu menyampaikan satu kalimat yang sama, ani'budullah, hendaklah kamu menyembah, beribadah hanya kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Dari Rasul Nabi Adam alaihissalam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalimatnya sama. Ayo menyembah Allah, hanya beriman kepada Allah, dan tinggalkan Tuhan-Tuhan selain Allah, taghut. Ada tiga model orang yang disebut oleh Allah. Model pertama yaitu model orang yang beriman, yang kita kenal dengan istilah mukmin. Mereka beriman kepada Allah. Dengan puncak paling tingginya adalah muttaqin. Puncak iman yang paling tinggi itu adalah muttaqin, yaitu orang yang bertakwa. Paling rendah muslim, baru mengucapkan kalimah syahadat. Di atas itu naik jenjang sedikit, mukmin. Di atas mukmin naik ke menjadi muhsin. Di atas muhsin mukhlis, dan terakhir adalah muttaqin. Model yang kedua kaum muslimin Allah jelaskan, yaitu orang yang langsung mengingkari panggilan Allah,
yang dikenal dengan istilah kafir. Mereka kafir, tidak mau beriman. Dan model yang ketiga Allah sebut adalah orang yang abu-abu, munafik, disebut dengan istilah munafik. Kaum muslimin, tiga model ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah itu surah yang kedua, kita ketahui. Allah jelaskan di awal setelah Alif Lam Mim, Allah jelaskan setelah itu. Dan yang menarik kaum muslimin, ketika Allah menjelaskan tentang ciri orang-orang mukmin itu dengan muttaqinnya, tingkat muttaqin yang paling tinggi, Allah hanya menjelaskan dalam 4 ayat. Ketika Allah menjelaskan tentang orang kafir, Allah cukup hanya menjelaskan 2 ayat. Allah katakan, innal ladzina kafaru sawaun alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang-orang kafir itu, Muhammad, apakah kamu kasih peringatan tentang Islam kepada mereka atau tidak kamu berikan peringatan? La yu'minun, mereka tidak akan beriman. Hanya 2 ayat Allah merinci bagaimana orang kafir itu. Sementara kaum muslimin, ketika Allah menjelaskan tentang orang munafik, ini Allah merinci, mendetil, dijelaskan bagaimana ciri-ciri orang munafik itu. Dan Allah jelaskan dalam 13 ayat. Orang mukmin 4 ayat, orang kafir 2 ayat, sementara orang munafik sampai 13 ayat Allah jelaskan dengan mendetil. Kenapa ketika Allah menjelaskan tentang orang munafik ini lebih mendetil dengan sifatnya, karakteristiknya, sepak terjangnya, pola pikirnya Allah jelaskan dengan mendetil? Allah ingin ingatkan kepada kita, hati-hati jangan sampai terjebak ke dalam sifat munafik tersebut. Karena kaum muslimin yang dirahmati Allah, Allah katakan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Kelak di hari kiamat, orang munafik itu dia berada di tempat yang paling rendah dari api neraka itu. Jadi lebih berbahaya, lebih mengerikan orang munafik tersebut. Karena itu kaum muslimin, kita secara umum kita tahu munafik itu adalah orang yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Misalnya Allah katakan, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Mereka mengatakan kepada sekelompok manusia, mereka mengatakan amanna billah, kami beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, sebenarnya mereka tidak beriman kepada Allah. Yukhadi'unallah walladzina amanu, mereka mencoba menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun, sebenarnya mereka itu sedang menipu diri sendiri, tetapi dia tidak merasa bahwasanya apa yang dia lakukan itu sedang menipu dirinya sendiri. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, bahkan Allah jelaskan orang munafik itu, wa idza qila lahum aminu kama amanan nas, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Lalu mereka menjawab, merespon perintah itu dengan mengatakan, qalu anu'minu kama amanas sufaha, apakah kami akan beriman seperti orang-orang bodoh itu? Jadi mereka menganggap orang yang betul-betul beriman kepada Allah sebagai orang yang bodoh. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun, ketahuilah kata Allah,
sebenarnya mereka itulah yang bodoh, tetapi mereka tidak tahu bahwa dirinya itu yang bodoh. Apa yang ingin kita katakan kaum muslimin? Kadang-kadang kita dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, apakah nikmat jabatan, apakah nikmat gelar pengetahuan, apakah dengan berbagai macam yang diberikan oleh Allah, kadang-kadang kita lupa bahwa kita adalah hamba Allah. Kita lupa menganggap bahwasanya apa yang kita miliki itu adalah hasil kerja kita, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kita sekarang ini menyaksikan banyak orang-orang yang kita katakan Islam dan sebagainya, tetapi cara berfikirnya, cara bersikapnya justru kadang-kadang bertolak belakang dengan ajaran Islam. Karena itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita hari ini di akhir hari Jumat, akhir bulan Sya'ban, insyaallah secara hisab, secara perhitungan, 1 Ramadan akan jatuh pada tanggal 13 April nanti. Karena itu kita ingin ketika kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan itu, kita masuk dengan penuh iman kepada Allah. Kita coba tanggalkan berbagai macam apa yang kita miliki, kesombongan dan sebagainya. Kita coba raih kembali di dalam bulan Ramadan itu, ketika Allah memanggil kita dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Kita hamba-hamba Allah yang beriman, kita yang hadir di masjid ini semua beriman kepada Allah. Kita percaya kepada Allah. Tentu kalau kita tidak hadir di sini, kalau tidak beriman kepada Allah, mungkin kita tidak akan hadir ke masjid ini di hari ini. Tetapi kehadiran kita juga perlu kita tingkatkan terus iman kita kepada Allah. Karena iman itu yazid wa yanqus, kadang-kadang naik, kadang-kadang dia turun. Karena itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita berusaha mohon kepada Allah agar kita tidak terjebak dalam kemunafikan, kita tidak terjebak termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang justru menyerang agama Islam. Kita takut, harus khawatir kaum muslimin yang dirahmati Allah. Jangan-jangan dengan ilmu yang kita miliki, dengan jabatan yang kita sandang, yang kita miliki, boleh jadi kita justru merusak agama Islam. Karena itu kita perlu melakukan muhasabah, introspeksi diri. Dan jalan yang terakhir, jangan pernah kita tidak pernah berdoa kepada Allah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya apa yang diberikan oleh Allah kepada kita itu harus bisa kita jalankan di jalan Allah. Nabi Yusuf alaihissalam, kita tahu Nabi Yusuf itu dia adalah pejabat tinggi di negara Mesir ketika itu. Dengan posisinya itu dia mampu menyelamatkan Mesir dengan penduduknya dari kemarau 7 tahun. Dan Nabi Yusuf juga adalah seorang intelektual, ilmuwan. Karena dengan ilmunya itu dia bisa memprediksi apa yang akan terjadi 7 tahun ke depan. Lalu dengan ilmu yang dia miliki, kalau mungkin gelar sekarang ini, kalau intelektual itu kita bayangkan adalah seorang profesor, guru besar. Dengan gelar birokrasi, jabatan birokrasi masa kini mungkin kita anggap sebagai presiden. Dia adalah presiden dan seorang profesor. Tetapi bagaimana sikap Yusuf kaum muslimin? Nabi Yusuf itu setelah malang melintang dengan berbagai macam hal yang ia hadapi, dia bertemu lagi dengan ayahnya Yakub alaihissalam, dia bertemu lagi dengan saudara-saudaranya. Lalu dia katakan kepada Allah,
dan diabadikan doanya itu di ayat 101 surah Yusuf. Dia memohon kepada Allah, apa doanya? Rabbi qad ataitani minal mulk. Tuhanku, qad ataitani minal mulk, Engkau sudah memberikan kepadaku kekuasaan yang besar. Wa 'allamtani min ta'wilil ahadis, dan Engkau sudah memberikan kepadaku ilmu pengetahuan yang demikian tinggi. Fatiras samawati wal ard, wahai ya Allah pencipta langit dan bumi, anta waliyyi fid dunya wal akhirah, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Jadi Yusuf pun mengakui Allah yang melindungi dia di dunia dan di akhirat. Kemudian apa yang dia minta kepada Allah? Tawaffani musliman wa alhiqni bis-shalihin. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan sebagai orang Islam dan masukkan aku ke dalam surgamu bersama orang-orang yang soleh. Inilah puncak ketinggian kaum muslimin, kearifan yang dimiliki sebenarnya. Sebenarnya apa yang kita miliki di dunia ini, apakah jabatan, apakah ilmu, semua yang kita miliki itu tidak ada berarti. Kesuksesan kita adalah ketika kita mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah di akhir hayat kita. Dan karena itu kaum muslimin, mudah-mudahan beberapa hari lagi kita akan masuk di dalam bulan suci Ramadan. Kita minta kepada Allah agar kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat, dan kita minta kepada Allah agar di bulan Ramadan nanti kita bisa beribadah lebih baik dari bulan-bulan yang lalu. Kita bisa melaksanakan ibadah lebih sempurna kepada Allah, sehingga itulah yang bisa menyelamatkan kita kelak. Aqulu biqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.